Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu. Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh merasakan berkat Tuhan dalam pagi hari ini. Sebelum kami melakukan pekerjaan kami akan terlebih dahulu untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita dalam satu hari ini yang tertulis dalam Zakaria 14 ayat 7. Demikian pembacaannya. Tetapi akan ada satu hari-hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah yang dimaksud dengan hari? Seperti yang kita ketahui bahwa biasanya kita mengetahui bahwa hari-hari itu ada 7. Itu mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu adalah nama-nama hari dalam seminggu. Ada juga 2 musim. Itu musim kemarau dan musim hujan. Atau yang sering kita sebut dengan hari siang dan malam. Tetapi kalau dalam firman Tuhan hari ini dikatakan, tetapi akan ada satu hari-hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Yang menjadi intinya dalam renungan hari ini ada satu kata, itu satu hari. Apakah yang dimaksud dengan apakah hari Senin, Selasa, Rabu atau selanjutnya? Apakah itu yang dimaksud dengan siang hari atau malam hari? Ternyata tidak. Yang dimaksud dengan kata satu hari di dalam nats ini itu adalah hari Tuhan. Hari Tuhan ini bukan disebut seperti nama-nama hari tadi. Tetapi hari Tuhan itu adalah kedatangan Dia yang kedua kali. Kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk dunia ini. Siapakah yang tahu kapan Tuhan akan datang ke dunia ini? Satu orang pun tidak ada yang tahu. Anaknya sendiri pun tidak ada yang tahu. Malaikat-malaikat sekitarnya pun tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah hanya Bapa dalam surga. Maka dikatakan tidak perlu lagi ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Artinya pada hari itu, pada hari yang Tuhan tentukan itu, di sana tidak perlu lagi matahari, tidak perlu lagi bintang menerangi kegelapan, sebab kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hari itu. Menjadi pertanyaan kita, kapankah itu terjadi? Di dalam Matius 24 ayat 36 dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Karena itu, tidak perlu membuat perhitungan atau membuat kalkulasi kapan kira-kira hari itu akan terjadi. Tetapi yang mau diarahkan dari nats ini, kita harus tetap berjaga-jaga. Kita harus tetap siap selalu. Ketika di masa penantian saat ini, kita harus berbuat yang baik. Kita harus berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan hari itu akan terjadi. Di dalam Matius 24 ayat 42 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Ketika proses menunggu hari ini dan sampai hari kedatangan Tuhan itu, kita melakukan yang baik, kita melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika harinya itu sudah tiba, kita sedang di dalam keadaan yang baik.
Mari kita menunggu kedatangan Tuhan yang telah Dia tentukan di hari yang akan kita lihat nantinya. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Berkatilah firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ketika kami sedang dalam penantian kedatangan Allah yang kedua kali ke dunia ini. Jadikan hidup kami Tuhan, persiapkan hidup kami Tuhan, agar kami selalu berjaga-jaga. Kapanpun Tuhan akan datang ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami dalam aktivitas kami pun satu hari ini kami serahkan jiwa raga kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.